Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai DB diagram. Pertama-tama, apa itu DB diagram? DB diagram adalah online tool yang digunakan untuk membuat skema database atau ERD. Pada DB diagram, kita dapat membuat ERD dengan cara menuliskan kode. Nah, untuk mengakses DB diagram di perangkat teman-teman, kalian dapat mengakses melalui link dbdiagram.io. Pada materi yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar mengenai entitas, atribut, tipe data, relasi, dan sebagainya. Sekarang, kita akan belajar untuk mengembangkannya menjadi suatu skema database atau ERD di DB diagram, serta bagaimana membuat relasinya. Pada DB diagram, terdapat 4 bentuk relasi antar entitas atau antar tabel, yaitu many-to-one, one-to-many, one-to-one, dan juga many-to-many. Untuk tiap-tiap relasi, teman-teman harus menggunakan simbol-simbol tertentu dalam penulisan kodenya seperti pada tabel di bawah. Suatu entitas atau tabel dalam ERD harus memiliki primary key. Untuk penulisan kodenya adalah sebagai berikut. Kita membuat tabel pembeli dengan atribut ID pembeli dengan tipe data integer dan panjang data 3 yang merupakan primary key. Penulisan primary key harus terdapat di dalam kurung. Berikutnya, atribut nama dengan tipe data varchar dengan panjang data 50 dan alamat dengan tipe data varchar dengan panjang data 100, yang lalu akan menghasilkan tabel seperti pada di samping. Berikutnya adalah contoh lain dari pembuatan tabel pelanggan dan tabel akun, dengan PK berarti primary key dan increment yang berarti nilainya akan terus bertambah. Lalu untuk tabel akun, jika follower tidak diisi, maka nilainya akan otomatis bernilai 1. Sedangkan untuk tabel atau entitas yang memiliki foreign key, penulisan kodenya adalah sebagai berikut. Pada contoh ini, kasusnya adalah setiap pembeli dapat memiliki banyak nota, yang berarti relasinya adalah one-to-many. Pertama, kita membuat tabel pembeli dengan atribut ID pembeli dengan tipe data integer panjang data 3 yang merupakan primary key dari tabel pembeli. Lalu, nama dengan tipe data varchar dengan panjang data 50 dan alamat dengan tipe data varchar panjang data 100. Untuk tabel kedua, kita membuat tabel nota dengan atribut ID nota dengan tipe data integer panjang data 3 yang merupakan primary key dari tabel nota. Berikutnya, pembeli ID dengan tipe data integer panjang data 3. Nah, karena relasi yang digunakan adalah many-to-one atau one-to-many, di mana tabel nota pasti memiliki foreign key yang diambil dari primary key tabel pembeli, maka penulisannya adalah dalam kurung ref.2 simbol lebih besar dari pembeli.id pembeli yang berdasarkan penjelasan di awal menandakan relasi one-to-many. Ada juga alternatif cara penulisan relasi, yaitu dituliskan pada bagian akhir kode dengan cara seperti berikut untuk relasi many-to-one dan one-to-one. Nah, selanjutnya, ayo kita langsung praktekin aja gimana sih menggunakan DB diagram. Pertama, kita masuk dulu ke website dbdiagram.io. Kemudian, kita login dulu. Di bagian kanan ini, kita klik. Kalian bisa sign in menggunakan Google. Nah, kalau muncul pertanyaan seperti ini, kalian bisa tekan silang aja ya. Setelah ini, kalian baru bisa menuliskan atau membuat diagram pada DB diagram di bagian kiri. Contohnya, jika kita ingin menambahkan tabel entitas reals yang memiliki ID dengan tipe data integer dan merupakan primary key.
Kemudian, kita tambahkan lagi atribut bernama durasi underscore detik dengan tipe data integer. Nah, nanti kode yang udah kita tulis akan muncul di sebelah kanan dalam bentuk tabel. Jika kalian ingin menyimpan diagram yang sudah kalian bikin, kalian bisa menekan di keyboard kalian Ctrl dan S. Kalian bisa menyimpan hasil kerja kalian dalam bentuk PNG, PDF, MySQL, dan lain-lain. Jika kalian ingin melihat file diagram yang pernah kalian buat sebelumnya, kalian bisa klik logo yang ada di kiri atas ini. Nanti akan muncul tab baru. Nah, di sini kalian bisa lihat progres atau hasil kerja yang kalian bikin sebelumnya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Selamat berlatih.